Baik, pertama-tama terima kasih untuk Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, Mbak Uut, yang dulu sering saya panggil demikian. Ini jago main band, maka tadi cerita kalau di ruangan ini akustiknya baik, ya. Kemudian tak lupa untuk Dr. R.A. Yayi Suryo Prabandari, yaitu kakak saya sendiri. Ini KKN yang yang produktif itu ya begini nih, ya gitu. Jadi tidak menyalahi kalau KKN yang produktif. Kemudian di sini saya perkenalkan dua pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersama-sama mendampingi saya, Pak Dr. Alfitra Salam, silakan berdiri. Ya. Kemudian Dr. Amung, silakan berdiri. Ya, ini dari bidang olahraga kalau Pak Dr. Amung, kalau Pak Dr. Alfitra Salam itu dari bidang pemberdayaan pemuda. Jadi tema yang diberikan oleh panitia, oleh pengurus kuliah umum ini kepada saya adalah menuju Indonesia Sehat 2014. Tetapi saya ingin lebih fokus lagi, jadi izinkanlah saya subtemanya Indonesia Sehat 2014 itu dari sisi lebih dalam lagi, yaitu dari sisi kita untuk menuju prestasi olahraga. Jadi untuk bisa menjadi prestasi olahraga baik di 2014, kita akan menyentuh lebih masuk ini kepada teknologi untuk keolahragaan atau sport science. Ini nama saya dan jelek-jelek ini betul, ya. Saya lulusan sini juga, ya. Jadi itu saya kasih kuncinya. Ya, ini memang kuncinya itu orang Indonesia itu memang harus aneh. Kenapa harus aneh? Yang pertama, SMP boleh di mana saja, tetapi SMA saya dulu ketua bidang fisika di kelompok ilmiah remaja di sekolah. Jadi ketua bidang fisika, tapi kemudian perguruan tinggi masuk ke jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama sekali itu, ya. Tapi dikenal sebagai pemerhati telematika. Lucu sekali kan itu. Jadi orang sospol disebut pemerhati telematika. Ditunjuk oleh presiden. Nah, ini yang lebih lucu lagi yang nunjuk, ya. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, itu jadi jangan salahkan kalau jadi menteri dadaan, ya. Karena memang bidangnya sebenarnya bukan ke sana. Tetapi saya menyadari penuh bahwa bagaimanapun juga setiap ilmu itu kemudian bisa dicari titik temunya. Dan kebetulan yang tadi disebut oleh Prof. Uut, saya ada MKes-nya di belakangnya. Sekali lagi saya bilang jelek-jelek ini, saya punya MKes juga loh, gitu. Nah, gitu. Ya, ada MKes-nya, maka apa hubungannya antara kesehatan dengan teknologi? Nah, nanti kita akan lihat bersama. Adik-adikku dan juga kakak-kakak yang karena ada juga yang usianya jauh lebih tua dari saya, ya. Bapak Ibu semuanya, kita segera mulai. Jadi kita berangkat dari kebijakan pemerintah terlebih dahulu. Ya, kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN. SKN adalah Sistem Keolahragaan Nasional dan harus beranjak dari sana. Setiap kebijakan harus beranjak dari sana, dan yang paling penting adalah ada di pasal 4 di bab 2-nya ada tujuan keolahragaan nasional, kemudian ini tujuan utamanya adalah untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Nah, kita berangkat dari situ dulu. Bagaimana cara ke sana? Kita harus tahu tujuannya dulu. Ibu dan bapak sekalian, kita punya event-event olahraga yang sering kita sebut sebagai multi-event. Multi-event yang paling dekat dengan kita atau tarafnya adalah taraf Asia Tenggara adalah SEA Games. Insya Allah akan diselenggarakan nanti pada tanggal 11 Desember sampai dengan 22 Desember 2013 di Myanmar. Kenapa saya bilang insya Allah? Bomnya baru 3 yang meledak di Myanmar, ya. Nanti kalau ada bom keempat, ada bom kelima, besok travel warning akan ke Myanmar, dan bisa jadi, ya, betul loh ini Pak Alfitra, bisa jadi kita akan mengalami penundaan ke Myanmar.
Karena beberapa negara Eropa dan negara Amerika itu sudah ada travel warning ke Myanmar. Dan itu adalah SEA Games yang dalam waktu dekat nanti akan ada ke Myanmar. Di atas SEA Games ada yang disebut Asian Games, yaitu pesta olahraga antar negara-negara Asia. Yang itu nanti akan ada paling dekat itu di tahun 2019. Dan kemudian Olimpiade itu yang lebih tinggi lagi, yaitu yang diselenggarakan nanti paling dekat itu di 2016. Kita harus punya target. SEA Games sebelumnya, sebelum di Myanmar, kebetulan diselenggarakan di Indonesia, di Palembang, dan peringkat kita waktu itu adalah tahun 2011 adalah peringkat pertama. Jadi kita di peringkat pertama waktu itu ada di sebentar nih, ini. Nah, ada di peringkat 1. Alhamdulillah kita berhasil di peringkat pertama. Jadi kita harus punya tujuan nanti, meskipun bukan tuan rumah, kita punya target 2013 peringkat 1. Asian Games kita tahun 2010 itu adalah di peringkat ke-15. Sudah bukan lagi macan Asia karena 15. 2014 kita berkeinginan untuk naik peringkat 10. Demikian juga Olimpiade yang waktu itu 2012 terakhir tahun lalu itu di peringkat 35, kita bercita-cita untuk naik peringkat 30. Saya mengatakan bercita-cita, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Ibu dan Bapak belum sempat saya masukkan ke sini, yaitu yang baru saja selesai kita selenggarakan, yaitu di Palembang, yang disebut dengan ISG atau Islamic Solidarity Games. Islamic Solidarity Games yang pertama diselenggarakan 2005 itu di Saudi Arabia. Indonesia peringkat ke-18 karena diikuti oleh Iran, Irak, Turki, Kuwait, negara-negara kuat. Islamic Solidarity Games yang kedua rencananya diselenggarakan 2009, kemudian karena itu 4 tahunan, diundur 2010 di Iran, tapi akhirnya batal terselenggara. Jadi urutan yang selalu kita sebut Islamic Solidarity Games ketiga yang baru saja kemarin selesai tanggal 22 September sampai dengan 1 Oktober 2013 diselenggarakan di Indonesia. Nah, waktu itu karena sebelumnya kita di posisi 18, jadi hampir sama dengan posisinya kira-kira rankingnya juga antara 15 dan 22 jadi 18. KONI dan KOI, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade hanya berani mentarget 15 besar waktu itu. Saya kemudian mentarget 10 besar karena tuan rumah. Tapi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Prof. Uud, Dr. Yayi, yang terjadi setelah selesai acara semua atlet saya marahi habis-habisan karena mereka tidak patuh pada target. Di target urutan ke-10 kok malah juara umum. Nah, jadi kita bisa juara umum, bukan tidak mungkin. Kenapa bisa juara umum? Hari ini saya ceritakan kuncinya sebenarnya. Ini tidak pernah diumbar kemana-mana, ya. Jadi kuncinya hanya saya ceritakan di sini. Jangan ceritakan siapa-siapa, ya. Padahal direkam. Ya, jadi ada kuncinya. Jadi atlet itu bukan hanya mengandalkan fisik. Kunci dari para pemain U19 pun akan saya jelaskan hari ini. Ya, jadi kenapa itu Coach Indra Safri kemudian bisa membawa dengan sangat baik adik-adik pemain PSSI usia 19. Ya, jadi artinya kalau kita mentargetkan urutan 1, kita mentargetkan dari 8 ke 5, kita mentargetkan dari 40 2 35 30, bukan hal yang tidak mungkin. Semua bisa dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana cara membangkitkan prestasi olahraga Indonesia? Ada beberapa sektor yang bisa kita gerakkan bersama. Yaitu apa? Ada kunci yaitu optimalisasi dan sinkronisasi. Semangat di mana-mana penting, semangat penting, patriotisme penting, betul. Itu yang saya lakukan. Ibu dan Bapak, adik-adik mahasiswa mungkin pernah mendengar, saya selalu mulai tahun ini Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak pernah mengumbar janji yang namanya bonus. Tidak pernah. Jadi kalau ditanya bonusnya apa, saya bilang tidak ada bonus. Tapi bukan berarti pemerintah tidak peduli. Di akhir, di ujungnya ada tiba-tiba penghargaan.
Dan seperti kemarin langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri, Pak Susilo Bambang Yudhoyono di Mandala Krida, tidak pernah menyangka seorang Chris Jones dan seorang Linswell yang selama ini penghargaan olahraga itu hanya diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, kemarin diberikan langsung oleh Presiden. Ya, jadi kita berikan penghargaan yang justru di luar ekspektasi mereka, tetapi tidak pernah dijanjikan sebelumnya. Saya lebih baik menggunakan target itu daripada kita berjanji muluk-muluk di awal, oh nanti kasih gini, ujungnya makpus, ya. Makpus tuh nggak ada. Lebih baik tidak ada janji, tetapi ujungnya mak bedunduk. Nah, gitu. Ini bahasa yang sangat tidak ilmiah. Tapi lebih baik daripada menggunakan bahasa teknologi digitalisasi dan optimalisasi ya. Nah, gitu ya. Itu lebih baik menggunakan teknologi bahasa mak bedunduk tadi. Itu lebih diterima oleh pasar. Ya. Jadi ini kita lakukan. Nasionalisme, karakter dan lain sebagainya. Nanti pada saat sesi diskusi ada folder di situ yang judulnya Menpora nanti. Itu isinya slide-slide, gambar-gambar. Kenapa atlet itu kita ajak, kita didik ke tempat pendidikan karakter. Dan bukan main-main. Pak Alfitra Salam, kemudian Deputi Bidang Prestasi Olahraga, yaitu Pak Profesor Joko Pekik, ya. Itu kemudian mengajak atau saya ajak untuk mendidik para atlet kita belajar ke pusat pendidikan disiplin. Kira-kira Bapak-Bapak Ibu tahu nggak disiplin paling baik itu ada di mana? Militer, betul. Militer yang paling disiplin di mana? Kopassus, betul. Jadi atlet-atlet kita itu kita didik di Pusdikpassus, Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar. Ya. Itu kuncinya. Jadi mereka benar-benar dididik nasionalisme, dan begitu masuk Kopassus sudah ada tulisannya. Anda ragu, Anda tinggalkan pulang hari ini juga, ya kan? Jelas betul. Bahkan saya pernah ditanya oleh atlet catur, Om, panggil saya Om, ya. Jadi nggak apa-apa panggil saya Mas, nggak apa-apa, ya. Karena memang wagu kayaknya dipanggil Pak Menteri itu, ya. Burung pantas, Menteri itu ya jabatan mendadak, ya toh? Suatu saat ya bisa dilepaskan, suatu saat ya kalau masih boleh saya ngajar lagi ya, gitu. Gitu. Jadi suatu saat baju itu bisa dipakai, bisa dilepas kapan saja. Jadi mereka tanya ke saya, atlet catur, Om, apa gunanya pendidikan militer Kopassus? Saya bilang, dalam menentukan karakter, dalam membina mental, bahkan dalam permainan catur pun ada yang namanya cyber. Nanti ada faktor psikologi. Nah, ini ahli psikolog kita ada di sini, Bu Yayi ini, ya. Nah itu jadi ada faktor psikologi juga, dan itu juga kita didik juga. Jadi intinya adalah ini kita benamkan. Kemudian disinilah teknik dan profesionalisme keatletan. Jadi kita bagi sebenarnya kalau atlet itu kuat, atlet itu pintar, itu hanya seperempat. Hanya seperempat dari kesuksesan mereka. Harus ada pendidikan nasionalisme, karakter, komitmen berprestasi, kemudian peran perguruan tinggi dan akademisi. Apa gunanya? Kuncinya U19 tidak bisa dilepaskan dari kampus. Pelatih psikologi mereka atau psikolognya juga berasal dari kampus di Jogja. Pelatih mentalnya juga berasal dari kampus di Jogja. Coach Indra Safri itu rumahnya di Jogja. Ya, jadi makanya para atlet itu sekarang banyak juga, bukan gara-gara Menteri Pemuda Olahraganya orang Jogja, bukan, ya. Tapi karena kebetulan kita pakai yang logis-logis saja. Kampus itu harus didekatkan dengan dunia olahraga. Bahkan sarana pendidikan olahraga pun itu harus dekat kampus. Kalau tidak terbengkalai. Palembang bagus karena dekat kampus. Nanti kita bicara soal Institut Olahraga Indonesia. Pekanbaru bagus karena di tengah-tengah sana ada UIR, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammad Riau juga ada di sana. Samarinda itu yang sayang. Hari Minggu ya Pak Alfitra kita akan ke Samarinda untuk merayakan Seninnya Hari Sumpah Muda. Stadionnya itu sayangnya kalau tidak digunakan untuk event besar tidak terpakai karena jauh dari kampus. Jadi ini penting sekali peran perguruan tinggi dan akademisi ini. Kemudian apa yang kita bicarakan sekarang itu ada di sini.
ilmu pengetahuan teknologi yang tepat guna. Jadi kunci atlet itu ada 4 ini. Jadi selain dia katakanlah skillnya bagus, harus ada peran akademisi, harus ada pendidikan karakter, harus ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada hubungannya atau harus dihubungkan dengan rencana strategis kita di tahun 2010-2014 untuk 14 strategi. Saya mohon maaf, saya cuplik saja yang satu yang paling penting, yaitu pengembangan iptek keolahragaan yang ada di sini. Ada 14, 1 sampai dengan 9. Nanti bahan ini bisa saya tinggal soft copy-nya, nanti kemudian bisa digandakan ya, jadi tidak perlu dicatat. Kemudian di sini termasuk juga ada pencegahan dan pengawasan terhadap doping. Betul, kita harus perhatikan juga ini, termasuk bagaimana sense kita terhadap kemajuan teknologi kedokteran. Siapa tidak kenal Lance Armstrong? Lance Armstrong adalah seorang atlet balap sepeda yang luar biasa, jadi jutaan gara-gara balap sepeda. Tapi ternyata setelah dideteksi, setelah dilidik, dia menggunakan doping. Gugurlah semua prestasinya, dan bahkan dia harus mengembalikan semua kontraknya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita buka juga laboratorium uji doping yang pertama di Indonesia. Waktu itu bulan Februari tanggal 20 saya resmikan di salah satu kampus juga di Indonesia, yaitu di kampus Institut Teknologi Bandung, ya, di ITB di Bandung. Jadi itu gunanya ada doping. 2 bulan yang lalu kami Kementerian Pemuda dan Olahraga juga membuka rumah sakit, yang awalnya rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Cedera Atlet, tapi kemudian di dalamnya sekarang kita proyeksikan untuk juga bisa meneliti soal doping, soal narkoba, dan disebut rumah sakit rehabilitasi medik. Jadi rumah sakit khusus rehabilitasi medik. Kalau itu dimungkinkan, mungkin rumah sakit di Jogja ada yang bisa digunakan tuh. Mungkin rumah sakit yang ada di dekat kampus, yang banyak sarana olahraganya di seputaran Seturan misalnya, itu bisa menjadi rumah sakit rehabilitasi medik. Kemudian akan bisa digunakan khusus untuk uji doping, untuk olahraga dan lain sebagainya. Jadi itu spesifik, rumah sakit yang spesial. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam keolahragaan, ya, sekarang sedang disusun dan insya Allah nanti akan kita resmikan Institut Olahraga Indonesia. Kemarin pada saat Hari Olahraga Nasional sudah kita tanda tangani kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya dengan Profesor Nuh di depan Presiden menandatangani banyak hal. Kerjasama ke depan, bukan hanya pendirian institut ini. Sedikit saya belok. Mungkin kita semua sering mendengar atlet di masa tuanya itu tidak sejahtera, menjual jersey, menjual medali dan lain sebagainya. Kenapa? Kuncinya satu, sekolah. Dulu itu ada doktrin, kalau atlet masuk TC hanya berpikir atau hanya boleh berpikir prestasi, bahkan sekolah pun tidak boleh dipikir. Akhirnya mereka meninggalkan bangku sekolah, dan mereka dalam golden age-nya, usia emasnya, mereka kemudian lupa dengan sekolah. Ketika sudah tidak lagi berprestasi, usianya sudah di atas 30, ternyata mau melanjutkan sekolah sudah malu. Mereka keluar dari SMP, mau balik lagi nggak mungkin. Mereka nggak mungkin menyelesaikan S3, SD, SMP, SMA, ya, itu S3, ya, itu pun nggak mungkin. Padahal kalau nggak lulus SD, SMP, SMA, kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Dalam Negeri sia-sia. Kami punya kerjasama, atlet yang berprestasi bisa di PNS-kan, tapi kami tidak mungkin melanggar syarat Kementerian Dalam Negeri. Apa syaratnya, Ibu dan Bapak? Sekolah, betul, jenjang studi. Kalau dia tidak sarjana, dia tidak masuk golongan 3. Saya berpikir realistis saja. Jadi kalau tidak masuk golongan 3, otomatis gajinya di bawah standar. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian banyak atlet yang kemudian tidak sekolah, tidak memiliki gelar kesarjanaan, tidak bisa bekerja selayaknya. Nah, jadi ini yang kita dekatkan sekarang, pendekatannya yang kita pakai. Setelah
saya dan Pak Alfitra mengadakan kuliah umum di Universitas Terbuka. Sekarang sedang kita rancang, poin-poinnya sedang disusun dengan Profesor Tian Belawati, itu Rektor Universitas Terbuka. Untuk nanti Universitas Terbuka lah yang akan nempel kepada para atlet untuk level sarjana. Tapi untuk level SD, SMP, SMA, salah satu dari staf khusus saya, Profesor Eko Indrajit, itu merancang teknologi yang namanya e-learning. Jadi gadget lah yang kita tempelkan ke atlet. Inilah hubungannya telematika dengan Kementerian Olahraga. Bukan hanya gadgetnya. Kalau gadget nempel bisa, tapi itu namanya homeschooling. Tidak diakui. Sekarang ini juga nanti Pak Amung juga nanti akan mendetailkan. Beliau pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari UPI, ya. UPI itu singkatan resminya itu ya. Padahal singkatan gak resminya Universitas, padahal IKIP gitu ya, gitu. UPI di Bandung. Sama kayak UNY ini, Universitas NIY gitu ya, gitu. Nah, itu sama. Itu sedang kita susun bagaimana mengotorisasi gadget ini. Jadi kalau ditanya apa bonusnya? Insya Allah bonus untuk atlet ISG itu kita berikan gadget ini. Gadget yang sudah terautorize di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita bulan Juli saya ke Teknik Hogeschool di Akademi Teknik, tapi teknik untuk sport Hogeschool ya di Belanda ya, di Den Haag. Kemudian kita sekaligus ngerembuk KNVB, Koninklijke Nederlands Football Bond, untuk mau main dengan Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu main, semua pemain luar negeri datang. Sebelumnya nggak ada yang percaya dengan Indonesia. Untuk membuat percaya apa? Londonnya dulu, yang London yang asli. Lihat London yang asli itu apa ya? Belanda. Yang dulu cikal bakalnya Persija. Persija kenapa berwarna orange bajunya? Ya karena dulu kebanggaan Belanda itu orange, the orange. Jadi makanya ke KNVB kita undang. Setelah itu datang, semua datang. Liverpool, Arsenal, Chelsea. Apa yang terjadi? Dihajar habis Indonesia. Loh iya, fakta. Nggak perlu disesali Bapak dan Ibu. Itu membuka mata kita. Ini loh kita ketinggalan sudah 15 tahun. Sepak bola kita hanya gitu-gitu aja. Hanya individu-individu aja. Tapi begitu itu kita terapkan, begitu kita pelajari, kita rekam semuanya, mereka nggak sadar Bapak dan Ibu. Arsenal, Chelsea itu semua direkam. Kita rekam, kita analisa, kita berikan, nih pelatih analisa. Jadi makanya sekarang berlatih tidak perlu harus kemudian langsung. Cukup melihat itu gerakan main, kemudian dianalisa, bioritmik ya kita periksa, besoknya main, oke, you tugasnya handle ini, you tugasnya handle ini. Jangan diving, jangan menipu, karena sudah ada rekaman sekarang. Ya, jadi sekarang nggak boleh yang namanya tiba-tiba di tengah kotak penalti tiba-tiba jatuh gitu. Itu akan ketahuan kalau sekarang. Ketahuan kartu merah malah sekarang. Jadi artinya teknologi video ini sangat berperanan. Inilah cara mudah dan murah juga dalam meningkatkan teknik. Dan itu yang kita gunakan. Penerapan psikologi. Nah, ini keahliannya Bu Yai ya. Termasuk juga bagaimana orang itu melakukan mental, motivasi, pengurangan stres. Ini ada ahlinya. Saya bukan ahli itu. Jadi artinya saya hanya memberikan cerita saja bahwa ilmu ini ada, sudah ada ahlinya sendiri-sendiri. Ada psikolog di bidang sport yang dia tujuannya meningkatkan. Ada juga kadang-kadang atlet sehat gitu tiba-tiba tek, besoknya mau latihan lemes gitu. Tanya kenapa? Saudaranya ada yang meninggal. Ngaruh sekali, ngaruh sekali. Dan itu harus ditingkatkan mentalnya kembali. Dan tidak ada orang yang bisa latih itu meningkatkan selain psikolog. Kita tempatkan secara proper, kita tempatkan secara proporsional para ahli dalam bidangnya masing-masing. Ibu dan Bapak, kunci penyelesaian juga kalau saya harus cerita. PSSI kenapa bisa bersatu dan kenapa sekarang nggak, insya Allah tidak terlalu banyak ribut. Kita tempatkan orang-orang itu di bidangnya saja, nggak usah berlebihan. Saya tidak pernah harus ngatur pemain, enggak. Saya percayakan itu kepada Coach Indra, saya percayakan itu kepada Coach Rama Darmawan. Kita tidak boleh ngatur-ngatur, oh ini harus main loh nih, ini anak saya loh ini harus main nih. Nggak boleh, itu nggak profesional, babar bless. Ya. Jadi itu harus dihindari.
Alat bantu latihan, ini juga tangga kecepatan, kemudian rompi dengan beban, ini juga. Kemarin di Independence Run, para pelarinya itu dibebani dengan beban. Supaya apa? Nanti pada saat maraton yang beneran, mereka jauh lebih kencang. Karena latihannya menggunakan rompi melebihi berat badannya. Itu kunci juga. Ya, jadi dengan demikian mereka sengaja diberikan porsi latihan, tapi harus dilihat tidak melebihi kekuatan fisiknya, dan kemudian itu digunakan. Ini berguna untuk dimasukkan dalam program yang sebelum dia berkompetisi. Ada, nah ini kunci lagi. Pernah dengar Ibu dan Bapak kunci pemain U19? Ini. Jadi bagaimana mandi air dingin yang dilakukan oleh Coach Indra Safri terhadap semua pemain. Benar-benar hilang capeknya. Jadi 5-10 menit mandi air dengan es pada suhu 12 derajat. Kemudian setelah itu dia bisa tingkat kembali. Berguna juga jika tidak ada es. Teknik ini untuk yang kemudian bertempur supaya dia lebih tinggi. Kemudian juga katakanlah obat yang dipakai juga itu juga sangat kadang-kadang kita jatuh dengan cepat kemudian semprot naik lagi, ya. Ini juga untuk menggunakan, jadi tidak perlu mahal-mahal, kadang-kadang bak sampah pun bisa, ya, diisi es, kemudian atau bisa juga dengan mengisi es di bak mandi, kemudian kita mandi, ya, rasakanlah, asal nggak kedinginan dulu, ya. Tapi memang harus dicoba. Pakaian kompresi, nah ini juga, jadi artinya banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dulu tidak kita lakukan, sekarang kita lakukan. Dengan demikian inilah gabungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu, saya akhiri dengan ringkasan. Ya, nanti ada beberapa contoh yang gambar aja kalau kita discuss. Kenyataan bahwa iptek di olahraga belum diterapkan secara maksimal. Ya, saya harus akui belum semuanya bisa kita lihat. Kendalanya apa? Dana. Ibu dan Bapak, kalau saya ceritakan mungkin akan ikut nangis. Iya, kalau banyak sekali protes, gimana sih atlet kok gak dikasih duit? Betul. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga itulah anggaran paling kecil di seluruh kementerian, 1,9 triliun. 1,1-nya itu fungsi pendidikan. Tadinya fungsi pendidikan itu karena pemuda dan olahraga, jadi ini gak bisa untuk olahraga. 550 miliar itu dikurangi untuk event atau penyelenggaraan, 250 miliar untuk SEA Games, 200 untuk Islamic Solidarity Games kemarin. Sisanya tinggal 100 miliar. 100 miliar untuk sekitar 60 cabang olahraga setahun di Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak bisa bayangkan bagaimana susahnya membagi yang namanya uang 100 miliar itu, dibagi 60 dulu, dibagi setahun untuk semua daerah di 34 provinsi, 33 plus 1. Dapat apa kalau tidak bisa apalagi dana baru cair tahun ini. Faktanya Ibu dan Bapak, akhir April ketika ditunjuk oleh Presiden menjadi Menteri Pemuda Olahraga pada tanggal 15 Januari, di hadapan kita jelas penyatuan PSSI, mempertinggi prestasi, dan juga melakukan konsolidasi. Sementara anggaran masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Dan kita harus menyelesaikan PSSI itu bulan Maret. Mau diselesaikan pakai apa kalau kita tidak pernah berpikir out of the box, ya. Dan akhirnya alhamdulillah berkat doa Bapak dan Ibu semua rakyat Indonesia, kita bisa selesaikan karena semangat ada, kemudian ada kemampuan untuk kemudian melakukan, dan hati, kuncinya hati. Saya tidak punya apa-apa Ibu dan Bapak, saya sampaikan sejujurnya ke atlet, saya nggak punya duit yang banyak, bahkan banyak pun nggak, duit aja nggak punya, ya. Masih mending kalau punya duit. Nggak punya duit untuk melakukan, tapi hati kita letak, apa yang dilakukan mari kita dekat, dan satu persatu kita datangi. Nggak ada capek-capeknya, harus begitu, ya. Ke Medan, ke Palembang, ke Bali, ke terus Jatiluhur, ke Samarinda, Makassar, Sorong. Akhir bulan ini saya ke Sorong, ya. Setelah itu nanti ke Ijen, ya. Terus kita keliling untuk meningkatkan atau untuk meletakkan hati ini kepada mereka, dan gak tanggung-tanggung, ya. Deputi saya, asisten deputi saya udah
mulai satu persatu bertumbangan ya. Kalau nggak kuat-kuat bener ngikutin menterinya nggak punya pusar ini ya, orang bilang nggak punya udel tuh kata Kiai. Dimanapun ada dan itu memang ada, kalau nggak gitu nggak selesai. Sehari itu kalau boleh 25 atau 26 jam kita ikuti ya. Kemudian ahli video, peralatan latihan dan lainnya, strategi pemulihan, tidur, mandi. Saya memang belum membicarakan nutrisi ya, karena bukan bidang saya ya. Soal cairan, suplemen, karena apa? Saya termasuk, terus terang ini agak kontradiktif. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya suplemen ya. Jadi artinya saya sama sekali menghindari justru ya. Meskipun katakanlah hal-hal yang tidak baik dimakan, tidak baik diminum, ya tidak perlu diminum gitu aja. Tapi tidak perlu kemudian menambah kalau memang tidak kurang. Ibu dan Bapak, itu yang saya lakukan ya. Dan mari kita, mungkin masih ada sedikit waktu untuk kita bisa berkomunikasi. Mbak bisa masuk ke folder judulnya Menpora, keluar dari sini. Nah itu, nah ya di slideshow saja. Ini biar jalan saja. Klik 2 kali kemudian di slideshow. Ya, yes. Nah, jadi artinya Ibu dan Bapak, gambarnya memang agak kecil-kecil ya. Jadi sedikit banyak ini waktu Independence Run kemarin pada saat Agustus. Ini dengan atlet Paralimpik ya, dengan atlet yang memiliki kebutuhan khusus, kerjasama dengan Kementerian BUMN. Sekarang BUMN kita paksa untuk membiayai olahraga ya. Kemudian ini Menteri Sukan dan Sukan dan Pemuda Malaysia. Ini seminar seperti ini selalu kita selenggarakan juga untuk meningkatkan kemampuan. Ini dengan Sri Paduka Pakualam fun bike di alun-alun waktu itu. Bahkan sampai ke desa-desa ini di Gunung Kidul minggu yang lalu. Ini waktu Islamic Solidarity Games ya, kita buka itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan di Pusdikpasus ya. Kita didik mereka. Ini press conference kalau menyelenggarakan sebuah acara. Sebelumnya ini melihat stadion ya. Ini ketika PSSI, ini press conference PSSI. Nah, ini juga ini video conference. Saya melakukan komunikasi dengan 33 provinsi video conference. Oh, ini waktu dapat dari PWI. Next. Ini ini korbannya yang ditabrak oleh si Idul ya. Ya. Ya, waktu itu ada juga ya, kita. Oh, ini MC kemarin Islamic Solidarity. Kalau yang tengah ini nggak perlu dijelaskan siapa. Ini juga ya, orang sudah tahu ya. Terus ya, nah ini Dila Safri ya, pelatih usia 19 kita ya. Ini ketika kita memberikan support kepada para pemain di lapangan. Ini Islamic Solidarity di tengah lapangan. Jadi kita memang selalu harus berada di antara mereka ya. Ini Pangeran Palembang ini ya. Nah, ini termasuk bagaimana sport science yang dilakukan ya. Jadi artinya Ibu dan Bapak, semua kita lakukan, semua kita gunakan teknologinya. Ini bulu tangkis tuh Pak mantan Kasat, ini Pak Bobasan dengan Nestle ya. Jadi kita kerjasama juga dengan dengan Susu. Ini Olimpiade anak muda, Youth Olympic. Kemudian ini dengan kita program Indonesia Segar. Ini anak-anak, ini calon-calon pemain kita, ini usia 12 sebelum berangkat ke London. Jadi anak-anak pun kita lakukan pendekatan Ibu dan Bapak, supaya mereka juga punya semangat yang sama, punya kepedulian yang sama. Oke, saya kira udah. Oh, ini sekat, catur, ini hobi saya. Ini hobi saya memang. Kalau ini membuka kejuaraan catur. Kemudian ya, ini alat yang saya ceritakan tadi. Jadi orang itu bisa dicek keseimbangannya sudah pulih benar atau tidak ya. Jadi kalau habis dari cedera bisa dites dia itu sudah pulih betul. Kalau belum pulih diterapi lagi dengan pengetahuannya. Saya kira sudah.